Halo guys, kembali lagi bersama saya Fitra Salam dari Belajar. Oke, kali ini kita akan lanjut pelajaran CSS ya, CSS dasar. Kali ini kita akan mengetahui tentang apa itu selektor dan properti dasar pada CSS itu sendiri ya. Perlu diingat buat kalian yang masih pemula, itu saya sarankan untuk belajar dulu HTML-nya ya, baru masuk ke CSS biar kalian ada sedikit pemahaman sedikit lah ya. Jadi udah saya buatkan video tentang HTML-nya, jadi kalian bisa tonton juga HTML-nya. Oke, kita akan lanjut. Oke, selektor pada CSS itu sendiri ya. Jadi selektor itu adalah cara kita memilih elemen atau tag ya, yang ingin kita beri gaya atau kita styling lah ya. Jadi dengan menggunakan selektor ini, kalian-kalian ini dapat menargetkan lah elemen atau mengkelompokkan elemen yang ingin Anda beri gaya dengan CSS sendiri gitu ya. Misalnya paragraf gitu ya. Mau kalian ubah warnanya dan lain sebagainya, itu dengan selektor inilah bisa dibilang. Nah, selektor ini ada tiga ya. Elemen selektor, ID selektor, dan kelas selektor ya. Elemen selektor ini yang pada umumnya seperti kita memilih elemen berdasarkan jenisnya lah, jenis tagnya. Misalnya kayak contohnya paragraf, kan paragraf itu kan kalau mau buat paragraf kita menggunakan tag P ya kan, tag P. Jadi kalau kita ingin memberi gaya CSS, jadi kita menuliskan nama elemennya gitu, misalnya P kan, paragraf P kurung buka kurung kurawal dan dalamnya ya isinya baru tutup gitu ya. Nah, kalau ID selector ini memilih elemen dengan atribut ID gitu ya kan. Contohnya, nah misalnya gini, kalau di tag HTML itu kita memiliki atribut ID ya, terus ID sama dengan valuenya apa nih ya, valuenya header gitu. Nah, jadi kalau ID selector ini kita menggunakan hashtag gitu. Jadi bukan pakai nama gini, bukan nama ID, bukan, tapi hashtag ininya, nama palunya ini header ya, hashtag header, baru tadi buka kurung kurawal dan tutup kurung lawan isinya apa gitu kan. Terus kelas selector. Nah, kelas selector ini kita memilih elemen dengan atribut kelas. Pokoknya di tag HTML itu jika di dalam tagnya itu ada atribut kelas, jadi kita tuliskan untuk memberi gayanya itu kita pakai titik di depan nih. Titik ya, nama kelasnya, baru buka kurung, buka tutup kurung kurawal. Nanti saya berikan contohnya lah ya gitu ya. Nanti saya berikan contohnya. Jadi intinya selektor itu ada tiga, elemen selektor, ID selektor, dan kelas selektor. Oke. Nah, untuk propertinya ini saya cuma memberikan dasar-dasarnya dulu aja, dasar-dasarnya. Ya. Jadi properti ini ada atribut ya, atribut gaya yang ingin Anda terapkan pada elemen atau tag yang telah Anda pilih menggunakan selektor. Setiap properti memiliki nilai yang mendefinisikan bagaimana gaya atau tampilan elemen tersebut. Jadi di dalam properti itu ada valuenya gitu. Nanti ada contohnya. Misalnya kayak properti dasar yang kalau mau buat warna dan teks gitu kan. Nah, propertinya itu color gitu. Misalnya color nih untuk mengubah warna teks. Nah, contohnya color. Nah, ini properti nih, color, valuenya red ya kan. Nilainya red itu artinya kita memberi warna merah gitu. Kemudian font family ini, properti font family ini mengganti jenis font ya. Contohnya font family Arial sans serif gitu. Pokoknya untuk mengganti jenis font kita lah, ada Times New Roman ya kan, itu kita pakai font family propertinya namanya. Kemudian ada font size. Font size ini mengatur ukurannya, ukuran font kita berapa besar gitu kan. Ini pakai nama nama propertinya tuh font strip size. Oke. Nah, selanjutnya itu properti dasarnya itu ya seperti font untuk gaya dan tebal gitu. Jadi kalau untuk memberi gaya itu font kita itu kita menggunakan font style ya. Contohnya gini nih. Font style italic artinya kita teks kita itu nanti font kita itu bercetak miring dengan italic. Ada macam mana, ada italic, ada oblique, ada normal ya, semacam.
Kemudian font weight. Nah, font weight ini untuk mengatur ketebalan fontnya gitu. Ada normal, ada bold gitu. Contohnya atau dalam penulisannya kita menggunakan font strip weight gitu kan. Terus value-nya bold gitu. Jadi gitulah properti dasar yang perlu kalian tahu dulu. Oke. Nah, ini kurang lebih gini nih cara penulisannya. Nah, ini nih disebut selektor ya. Selektor. Ini namanya ini apa itu kan tag P kan. Jadi kita manggil selektor P-nya. Ini disebut ini selektor. Nah, color-nya ini buka kurung kan. Isinya nih. Nah, ini properti. Ini properti, nah ini value gitu. Diakhiri dengan semikolon. Kemudian baru ada lagi font weight, kemudian bold. Diakhiri dengan semikolon ya. Oke, nanti saya akan beri contoh langsung ke dalam teks editornya. Jadi langsung ke teks editor aja ya, biar lebih mengerti lah. Oke, baik. Di sini saya sudah masuk ke teks editor kita ya. Sini dengan namanya index.html, kemudian struktur HTML-nya ya. Ini udah saya itu juga jalankan di browser. Ini adalah channel belajar. Oke. Di sini saya akan menggunakan internal CSS ya. Jadi internal CSS itu seperti saya jelaskan pada video sebelumnya, itu di dalam kita tuliskan style ini, kita buka style ini di dalam head ini ya, agar tidak perlu bolak-balik lah. Jadi kalian bisa langsung melihat nih perubahannya. Oke. Jadi di sini saya akan memberikan contoh elemen selektor dulu ya. Jadi elemen selektor ini kan kita tuh memilih elemen berdasarkan jenisnya gitu kan. Jadi di sini kita di dalam body ini kita sudah memiliki paragraf ya. Ini adalah belajar. Nah, elemen selektor tadi itu contohnya kita tuliskan dulu nih apa tuh nama elemennya. Itu kan P, berarti kita tulis dulu itunya selektornya. Ini dulu selektor, buka kurung kurawal, tutup, kemudian propertinya apa nih? Kita beri contoh aja misalnya gini ya, propertinya color nih, gitu. Color. Terus warna valuenya apa nih? Valuenya merah gitu misalnya kan. Kita refresh. Nah, ini disebut elemen selektor gitu. Nah, kalau mau kita misalnya ingin tulisan ini adalah channel belajar yang kita tebalkan, kita kita tuliskan property font weight gitu kan. Ini sudah ada. Nah, terus bold gitu kan. Nanti tulisan ini adalah channel belajar akan tebal gitu dan berwarna merah. Nah, seperti ini kan. Jadi bold gitu. Nah, ini disebut elemen selektor. Jadi dia pakai elemennya ini untuk sebagai selektornya gitu. Oke. Perlu kalian ingatin ini elemen ya. Oke. Selanjutnya saya akan beri contoh tentang ID selektor. Oke, misalnya gini, kita tuliskan H1 gitu. H1 ini judul gitu. Ini judul ya. Kita taruh di atas saja ya. Oke, ini judul. Kita refresh. Nah, sudah ada ya, ini judul. Nah, ID selektor itu artinya dengan namanya aja ID berarti kita menggunakan ID terus namanya nih, misalnya namanya judul gitu, harus sama ya dengan nama di value yang ada di ID ini. Nah, kalau untuk memberi gaya pada ini judul ini saya berikan contohnya dengan ID selektor ya. Kalau ini elemen selektor, oke. Kita bisa aja menggunakan H1 kayak gini gitu, H1. Tapi ini elemen selektor ya, elemen selektor. Nah, kalau ID selektor itu kita selektornya tuh menggunakan hashtag atau pagar namanya judul gitu kan, judul namanya ini harus sesuai dengan ini, baru buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, ini mengarah ke sini nih karena ID. Nah, kalau mau ID itu kita pakai pagar ya, tanda pagar namanya gitu ya. Nah, kita ingin memberi warna gitu, color blue misalnya ya. Jadi ada properti color, value-nya blue, dari refresh.
Jangan lupa di save ya. Ini kan masih udah menggunakan auto save, jadi nggak perlu itu lagi. Save lagi. Nah, berubah kan? Nah, ini disebut dengan ID selector. Jadi dia lebih khusus gitu, mengkhususkan ID mana gitu yang itu. Gitu. Misalnya kalau kita di sini kita buat H1 gitu, H1. Terus kita beri color blue, bisa aja, tapi ini kita komen dulu. Kita komen. Nah, sama kan biru, tapi ini disebutnya tuh bukan ID selector, melainkan elemen selector karena kita menggunakan elemen pada HTML sendiri untuk memberi gayanya. Mau elemen mana nih yang kita beri gaya CSS? Nah, kalau ID ya gini. Oke, sudah paham ya bedanya antara elemen selector dan ID selector ya. Jadi ada kalau ID selector, kita tulis dulu ininya, atribut ID-nya, value-nya, kemudian baru menggunakan hashtag atau pagar gitu untuk memberi gaya pada ID judul gitu. Jadi seperti itu, oke? Jadi bisa lebih memfokuskan gitu. Kemudian selanjutnya kelas selektor. Nah, kelas selektor ini nanti kalian bakal sering lah menemukan kelas selektor ya, karena programmer sangat kali kebanyakan tuh menggunakan kelas selektor dalam memberi gaya CSS pada codingannya gitu. Oke, ini contoh untuk kelas selektor. Oke, jadi misalnya kita buat P lagi. Terus ini adalah kelas selektor gitu misalnya. Kita refresh. Nah, dia tetap warna merah kan? Kenapa? Karena dia elemennya P. Jadi semua elemen P ini itu ditandai kalau itu warnanya merah dan gayanya itu tebal gitu fontnya, jenis fontnya itu tebal. Nah, gimana nih kalau mau buat itu beda? Kita bisa menggunakan kelas selektor gitu. Jadi kita tuliskan atribut kelas, value-nya apa nih? Value-nya itu namanya biasanya, nama kelasnya. Misalnya namanya, contohnya gini ya, contohnya kelas gitulah ya. Contohnya cuma contoh. Jadi terserah ini kalian namanya apa gitu ya. Namanya apa? Kelas gitu kan. Nah, terus kita ingin styling warnanya jadi itu misalnya warnanya jadi warna hijau lah ya, hijau sama tulisannya miring gitu, cetak miring. Nah, kalau kelas selektor, jadi kita tuh awalannya itu pakai titik. Titik di awal, terus namanya, nama kelasnya sesuai kelas. Kan namanya ini kelas sama dengan ini. Kita harus sesuaiin sama nama yang di value kelas ini. Baru buka kurung untuk kurung. Seperti itu. Oke. Jadi ada bedanya. Ini elemen selektor, ini ID selektor, dan ini kelas selektor ya. Kelas selektor itu pakai titik di awalannya yang menandakan kalau itu tuh kita menggunakan kelas selektor gitu. Kita ingin beri ini nih, gaya tadi, misalnya color ya, color hijau gitu, warna hijau ya misalnya ya, warna hijau, jangan lupa semikolon, terus fontnya misalnya bercetak miring gitu ya, salah, font family ya, kita type New Roman ya. Nah, untuk bercetak miring itu font style, jadi biar kalian tahu nih bedanya. Nah, font style itu untuk memberi gaya, ada italic ya. Jadi ini nanti akan berwarna hijau dengan fontnya itu Times New Roman dan bercetak miring gitu. Oke, kita refresh. Nah, jadi udah itu ya, udah ada perubahannya, ada perbedaannya. Jadi kalau mau buat kelas selektor itu memberi gayanya kita menggunakan titik di awal ya. Kalau ID kita menggunakan tanda pagar di awal. Kalau elemen ya sesuaiin aja namanya gitu. Misalnya H1 gitu ya, berarti ininya H1 gitu. H1 gitu kan. Kalau
paragraf P, jadi sesuaiin aja gitu. Jadi kurang lebih gitu ya tentang selektor dan properti dasar pada CSS sendiri ya. Jadi yang perlu kalian ingat ada 3 ya. Dan kebanyakan programmer tuh menggunakan kelas selektor gitu di itunya. Ini kan contohnya. Jadi untuk kelas selektor ini sesuai dengan nama yang ada di dalam ini. Misalnya namanya teks gitu ya, teks. Berarti ini kita ganti teks gitu. Ganti teks sesuai namanya. Sudah di paste, tidak ada perubahan. Jadi harus sesuai lah, sesuai dengan valuenya gitu. Ya, perlu kalian ingat pokoknya ya, sekali lagi saya tekankan kalau kelas selektor itu kita memberi gayanya itu diawali dengan titik namanya, nama dia ininya sesuai. Terus kemudian kalau ID selektor itu menggunakan pagar ya atau hashtag lah ya, sesuai dengan ID-nya, value ID-nya. Kalau elemen itu ya sesuai dengan nama elemennya gitu. Ya, ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga kalian paham ya tentang selektor dan properti dasar pada CSS itu sendiri. Terus eksplorasi ya tentang CSS ini. Oke. Mungkin kita akan bertemu di video selanjutnya. Untuk saat ini saya akhiri videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih.